Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang tata cara pendaftaran hunian DP 0 rupiah. Tentu Bapak Ibu ingin mengetahui kira-kira bagaimana sih cara mendaftar program DP 0 rupiah. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan berikut ini agar Bapak Ibu dapat memahami dan kemudian tidak salah cara mendaftar program DP 0 rupiah. Pendaftaran program DP 0 rupiah ini melalui aplikasi Sirukim. Nah, Bapak Ibu tentu sudah tidak asing lagi melihat gambar ini. Ini tampilan halaman utama ponsel Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu pengguna ponsel berbasis Android, Bapak Ibu dapat mengunduh aplikasi Sirukim lewat Play Store. Jadi, pastikan ponsel Bapak Ibu memiliki paket data karena ini berpengaruh terhadap kecepatan menginstal atau mengunduh aplikasi Sirukim di Play Store tadi. Bapak Ibu, ketika logo Play Store tadi Bapak Ibu pilih, maka Bapak Ibu akan ditampilkan halaman ini. Di bagian atas halaman ponsel Bapak Ibu, setelah diklik di Play Store tadi, akan menampilkan tempat di mana Bapak Ibu bisa menuliskan pencarian aplikasi Sirukim, yaitu di menu pencarian. Nanti Bapak Ibu secara otomatis akan melihat pilihan diantaranya Sirukim Provinsi DKI Jakarta, Sirukim DKI Jakarta. Nah, Bapak Ibu langsung pilih saja Sirukim Provinsi DKI Jakarta. Lalu Bapak Ibu tekan enter atau pilih, maka tombol pencarian di Play Store akan menampilkan halaman aplikasi Sirukim seperti gambar di atas, beserta tombol install. Nah, Bapak Ibu pilih tombol install tersebut, Bapak Ibu klik, maka secara otomatis aplikasi tersebut, aplikasi Sirukim akan terinstall di handphone Bapak Ibu. Nah, sampai di sini artinya penginstalan sudah selesai dilaksanakan. Nah, setelah terinstall, maka akan ada keterangan bahwa pemasangan selesai. Dan pada bagian bawah halaman tersebut akan muncul pilihan buka. Nah, Bapak Ibu klik tombol buka tersebut. Oh ya, Bapak Ibu juga bisa membuka Sirukim yang sudah terinstall tadi, ini di halaman muka menu utama ponsel Bapak Ibu. Jadi di halaman mukanya nanti akan terlihat logo Sirukim. Bapak Ibu bisa juga klik dari sini. Nah, setelah terinstall tadi, maka Sirukim Bapak Ibu sudah bisa digunakan untuk memulai langkah pertama pendaftaran. Pilih buka, maka akan tampil logo Jakarta, Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman. Bapak Ibu, ketika pertama kali Bapak Ibu masuk ke menu, pertama kali masuk ke dalam menu Sirukim, maka nanti akan muncul keterangan verifikasi NIK. Kemudian pertanyaan, apakah NIK Anda DKI Jakarta? Maka Bapak Ibu harus memilih ya. Karena kalau Bapak Ibu memilih tidak, berarti Bapak Ibu tidak terpenuhi syarat. Maka langkahnya adalah setelah masuk ke aplikasi Sirukim, pastikan KTP Bapak Ibu adalah KTP DKI Jakarta. Langkah selanjutnya Bapak Ibu memasukkan data diri untuk mengecek verifikasi. Bapak Ibu masukkan nomor NIK Bapak Ibu, kemudian nomor kartu keluarga, nama, tanggal lahir. Nah, oleh karena itu, sebelum membuka aplikasi, Bapak Ibu siapkan dulu KTP dan KK. Kemudian ketika Bapak Ibu memasukkan nama, jangan sampai salah. Salah satu huruf, maka nanti tidak dapat terverifikasi. Masukkan sesuai nama yang ada di KTP. Lalu kemudian cek data. Klik tombol cek data. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu mengisi form data diri dan email ID Sirukim. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan email ID Sirukim yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mendaftar program di Finlandia. Jadi di samping email juga Bapak Ibu mengisi nomor handphone supaya dapat dihubungi nanti. Kemudian golongan darah, tempat lahir,
Dan jangan lupa password. Password ini nanti Bapak Ibu sendiri yang tahu. Gunakan password yang mudah Bapak Ibu ingat. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu cek kode verifikasi yang dikirim ke email Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membuka email Bapak Ibu. Dan di sana nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nomor. Bapak Ibu akan mendapatkan nomor pendaftaran dari email yang dikirim oleh admin Sirukim. Nomor tersebut Bapak Ibu catat atau Bapak Ibu ingat. Kemudian langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu mendapatkan kode verifikasi dari email Sirukim tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu memasukkan kode verifikasi ke kolom yang sudah tersedia dari aplikasi Sirukim tadi. Maka ini artinya registrasi telah selesai dilaksanakan. Bapak Ibu silakan login pada aplikasi Sirukim. Jadi Bapak Ibu masuk ke aplikasi Sirukim. Ketika masuk di aplikasi Sirukim nanti ada tampilan sinkronisasi warga Rusunawa. Ya atau nanti saja. Bapak Ibu pilih nanti saja. Karena kalau Bapak Ibu pilih ya, maka ini artinya Bapak Ibu memilih Rusunawa. Maka pilih nanti saja, Bapak Ibu dapat meneruskan pembuatan akun di sini. Langkah selanjutnya pembuatan akun setelah Sirukim selesai. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan semacam informasi yang berbunyi pendaftaran khusus Rusunawa bagi warga umum atau non terprogram hanya melalui aplikasi Sirukim dan tidak dipungut biaya kecuali penyetoran uang jaminan sewa sebesar 3 kali tarif sewa. Ini maksudnya adalah untuk mereka yang memilih hunian sewa. Jadi dia harus memiliki tabungan 3 kali cicilan sewa. Tapi karena Bapak Ibu memilih hunian program DP rupiah, ini tidak berlaku. Bapak Ibu cukup mengklik tombol mengerti. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan tampilkan gambar seperti ini. Jadi Bapak Ibu akan dipilihkan mendapatkan 2 pilihan. Mau memilih Rusunawa atau program DP rupiah. Kalau program DP rupiah berarti Bapak Ibu pilih pendaftaran hunian DP 0 rupiah. Maka menu pendaftaran DP 0 rupiah untuk meneruskan proses pendaftaran ini sudah mulai bisa dilakukan. Selanjutnya nanti di halaman handphone Bapak Ibu ini akan tampil persyaratan pendaftaran program DP rupiah. Ini untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu program ini persyaratannya seperti apa. Pertama adalah warga DKI Jakarta yang memiliki EKTP dan KK DKI Jakarta. Kemudian belum memiliki rumah, tidak sedang menerima subsidi, tentu saja subsidi perumahan, memiliki surat nikah jika sudah menikah. Jika Bapak Ibu belum menikah, Bapak Ibu tetap boleh mendaftar. Atau Mas, Mbak tetap boleh mendaftar. Artinya tidak perlu melampirkan surat nikah. Kemudian memiliki NPWP, penghasilan rumah tangga per bulan 14,8 juta. Penghasilan rumah tangga itu artinya kalau dia sendirian, maka kita menghitungnya single income. Kalau misalnya dia joint income, suami istri bekerja, maka kita menghitungnya adalah total penghasilan suami istri. Dan total penghasilan atau pribadi pun tetap batasannya adalah 14,8 juta. Kemudian yang ketujuh adalah memenuhi syarat kredit aturan perbankan. Karena nanti kita akan menggunakan kerjasama dengan perbankan. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu akan dihadapkan dengan pilihan lokasi yang Bapak Ibu inginkan. Ada nanti di nuansa Cilangkap, ada kemudian di Pondok Kelapa, di Suasana. Nah, Bapak Ibu pilih hunian mana yang ingin Bapak Ibu dapatkan atau ingin Bapak Ibu daftarkan. Kemudian nanti sebelum mendaftar, Bapak Ibu juga akan dikonfirmasi terhadap data-data yang sudah Bapak Ibu masukkan tadi. Bapak Ibu pastikan baca dengan benar. Jika sudah benar, baru Bapak Ibu klik daftar sekarang. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu mengisi langkah pendaftaran lagi. Nah, di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Berapa penghasilan Anda dan pasangan? Ini harus Bapak Ibu isi. Nah, penghasilan keluarga ini tidak boleh melebihi batasan dari yang sudah ditetapkan tadi, yaitu 14,8 juta. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga mengisi apakah Bapak Ibu memiliki NPWP. Nanti ditanyakan, saya memiliki NPWP. Berarti dipilih tombol saya memiliki NPWP. Saya tidak memiliki, maka tidak. Untuk persyaratan ini harus memiliki NPWP. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya NPWP seperti apa, ya Bapak Ibu bikin dulu NPWP. Ini NPWP saat ini tidak sulit, Bapak Ibu datang ke kantor pajak, mungkin 1-2 hari bisa selesai. Jadi ini persyaratan yang penting untuk mendaftar program DP rupiah. Selanjutnya Bapak Ibu mengisi lagi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan status menikah,
Nah, namun data ini tidak menjadi persyaratan lolos atau tidak lolos program ini. Jadi Bapak Ibu isi apa adanya saja terkait dengan status pernikahan ini. Kemudian Bapak Ibu isi juga data-data terkait dengan pendidikan terakhir, status tempat tinggal saat ini, kemudian alamat. Ini penting Bapak Ibu isi. Namun memang isian-isian ini sebetulnya bentuknya hanya semacam survei. Jadi kita ingin tahu nanti kira-kira para pendaftar ini lokasi tempat tinggalnya di dekat mana. Kemudian kita juga akan melihat juga pendidikan demografi, masuk dengan usia, pendidikan dan sebagainya. Jadi data-data ini Bapak Ibu isi saja sebagaimana mestinya, karena sebagian besar data-data ini tidak berpengaruh terhadap kelolosan atau tidak Bapak Ibu terhadap program di Pinopia. Kemudian juga pertanyaan, apakah pernah mendaftar program di Pinopia? Bapak Ibu jawab saja, pernah atau tidak. Kemudian lokasi yang Bapak Ibu pilih. Selanjutnya, semua data-data yang perlu Bapak Ibu isi sebagai bentuk survei saja. Kemudian alasan pemilihan lokasi, Bapak Ibu sebutkan saja apakah karena dekat tempat tinggal dan sebagainya. Ini pun tidak menjadi alat untuk menyatakan Bapak Ibu lolos atau tidak. Jadi Bapak Ibu cukup isi apa adanya. Kemudian kepemilikan kendaraan, Bapak Ibu isi. Nah, terkait dengan kepemilikan kendaraan, memang ini nanti akan menjadi bahan analisa kami terkait dengan kemampuan. Jadi, tapi tetap saja Bapak Ibu harus mengisi apa adanya. Nah, kami juga memiliki akses untuk mengecek kebenaran data yang Bapak Ibu isi. Berapa jumlah kendaraan roda 2, karena nanti dibatasi. Terutama yang kita batasi adalah jumlah kendaraan roda 4, itu maksimal 1. Kemudian total harganya juga nanti ada dibatasi juga. Sebesar 250 juta total dari semua kendaraan. Lebih dari itu, ini tidak terpenuhi persyaratkan. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu isi saja apa adanya, karena nanti kami akan mengeceknya dengan sistem yang ada. Kemudian kepemilikan tabungan, kepemilikan hal-hal yang ditanyakan Bapak Ibu isi saja secara jujur. Kemudian selanjutnya, pilih kemampuan membayar cicilan per bulan. Ini Bapak Ibu pilih sesuai dengan hitungan Bapak Ibu. Dan ini tidak mempengaruhi terhadap kelolosan atau tidak. Jadi Bapak Ibu isi saja, ini juga menjadi bahan survei kami, sehingga kami mengetahui pendaftar di Pinopia ini sebagian besar penghasilannya pada ring berapa, sehingga di kemudian hari mungkin program-program ini bisa disesuaikan dengan penghasilan dari pada kebanyakan pendaftar program di Pinopia. Kemudian data-data terkait dengan kepemilikan kartu bantuan pemerintah, kemudian adanya kredit di tempat lain, Bapak Ibu isi apa adanya, karena kami tetap akan mengkonfirmasinya dengan data-data yang kami miliki dan sistem yang kami miliki. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu yang terakhir langkahnya adalah Bapak Ibu jangan lupa nanti akan diminta untuk mengupload KTP, kartu keluarga, NPWP, surat nikah, surat belum punya rumah, slip gaji. Tapi yang paling utama adalah Bapak Ibu harus mempersiapkan dulu butuh KTP, kartu keluarga, NPWP. Ini yang paling penting Bapak Ibu harus siapkan. Bapak Ibu bisa siapkan bentuk aslinya sehingga nanti ketika aplikasi dimulai Bapak Ibu bisa langsung foto, atau Bapak bisa Ibu menyimpan di galeri. Nah, ini langkah terakhirnya, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan verifikasi bahwa pendaftaran Bapak Ibu sudah selesai. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.